teman-teman, pagi ini saya mau membagikan firman Tuhan. Ya, mau sharing aja ya, sharing firman Tuhan. Di Mazmur pasal 92 ayat 12. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dikatakan firman Tuhan ini adalah orang benar. Jadi kalau lawan kata dari orang benar itu adalah orang fasik, ya teman-teman. Nah, firman Tuhan ini mengatakan orang benar. Orang benar itu akan bertunas seperti pohon kurma. Bertunas itu jadi seperti ada semacam kayak duplikasi atau sesuatu yang sama, menjadi sama ya, gitu. Jadi kalau pohon pisang itu yang setahu saya, pohon pisang itu dipatahkan, kemudian ditancapkan, itu maka akan menjadi pohon pisang lagi, sama, menjadi pohon yang sama gitu. Begitu pula hidup orang benar. Hidup orang benar itu bisa kita bagikan kepada orang lain. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita bagikan. Yang kita dapat dari Tuhan itu bisa kita bagikan kepada orang lain. Karena firman Tuhan itu sesuatu yang bukan mati. Firman Tuhan itu hidup. Jika kita membagikan firman Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri, karena Tuhan adalah firman. Jika kita membagikan firman yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri kepada orang lain, maka firman itu, maka kita membagikan Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan orang lain, sehingga orang lain itu juga firman Tuhan itu yang hidup tinggal dalam hidup kita juga hidup dan tinggal di dalam hidup orang lain gitu. Jadi orang bisa merasakan benar-benar Tuhan Yesus yang adalah firman itu tinggal di dalam hidup orang tersebut. Mungkin awalnya tidak akan terjadi, kita tidak melihat langsung perubahan itu terjadi. Tapi percaya bahwa firman Tuhan itu seperti benih yang ditaburkan, dan pada waktunya Tuhan akan memberikan pertumbuhan pada benih yang ditaburkan kepada tanah hati manusia. Suatu saat Tuhan akan memberikan pertumbuhan, dan benih itu akan bertumbuh menjadi pohon. Dan pada waktunya pula pohon itu akan berbuah dan menghasilkan buah. Tergantung orang itu mau sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan atau tidak. Kalau orang itu mau sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, benar-benar menempel pada pohon anggur yang benar, maka pohon itu akan menghasilkan buah yang manis. Dan buah yang manis itu dapat dirasakan oleh setiap orang. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, orang benar itu jika ia terus tinggal di dalam Tuhan, ia terus benar-benar tertancap atau menempel atau tinggal di dalam Tuhan Yesus, dia akan menjadi seperti pohon aras di Libanon. Jadi kehidupan manusia roh kita akan bertumbuh seperti pohon aras di Libanon ya, bertumbuh kuat, bertumbuh tinggi, bertumbuh segar ya, sehat, tidak lemah, tidak kering, tidak layu ya. Pohon mana ada kalau namanya dikatakan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon kok layu, kok mati, kok kering? Itu bukan. Tidak seperti itu yang dikatakan firman Tuhan. Tapi manusia roh kita akan terus bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bukan tubuh kita yang bertumbuh subur, tambah gemuk, tambah segar, enggak. Bukan manusia lahiriah kita. Bukan yang dimaksud di sini, bukan manusia daging kita, melainkan manusia roh kita, teman-teman, gitu. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita, ya.
Jadi kalau kita terus tinggal di dalam Tuhan, kita akan bertunas, menghasilkan kehidupan yang sama. Kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, kita bisa membagikan kebenaran yang kita dapat dari Tuhan itu, kita bisa bagikan kepada yang lain. Hidup kita bisa menjadi seperti roti yang dipecah-pecahkan, bisa dibagikan kepada orang lain, sehingga orang lain itu menjadi kenyang, ya, manusia rohnya menjadi kenyang, tidak lapar, tidak lemas, ya. Hidup kita juga bisa menjadi seperti anggur. Anggur itu lambang kemanisan, menghangatkan, menyegarkan, menyembuhkan, gitu ya. Kalau kita minum sesuatu yang di udara yang dingin, yang saya dengar-dengar itu minum sedikit anggur supaya untuk menghangatkan badan, ya. Untuk yang sakit, terkadang memang perlu diberi anggur sedikit gitu, untuk supaya dia menjadi sembuh gitu. Tapi bukan anggur yang memabukkan ya, teman-teman. Tapi dikatakan di sini anggurnya Tuhan ya, kemanisan yang dari Tuhan itu yang kita bagikan, sesuatu yang manis, sesuatu yang membuat hati itu bersukacita gitu. Kalau orang lambang anggur itu membuat hati bersukacita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi tidak ada kata pensiun di dalam Tuhan. Oh, aku sudah umur 80, aku sudah waktunya pensiun dari memberitakan firman Tuhan. Oh, tidak ada gitu. Pensiun kita itu saat kita nanti dipanggil Tuhan. Kita kembali ke rumah Bapa, itu saat kita pensiun. Tapi saat kita masih di dunia ini, hidup kita tetap bisa menjadi berkat buat setiap orang. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi sampai masa tua kita, hidup kita tetap terus menghasilkan buah bagi orang lain, sehingga orang itu bisa menikmati, ya. Dikatakan menjadi gemuk dan segar. Ya, tambah tua malah tambah menjadi gemuk dan segar. Manusia roh kita, bukan manusia daging kita, tapi manusia roh kita menjadi gemuk dan segar. Ya, luar biasa. Untuk apa toh? Kalau manusia roh kita itu bertambah harus berbuah lebat, bertambah menjadi gemuk dan segar itu untuk apa sih gitu? Jawabannya ada di ayat 15. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dia Tuhan yang benar. Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar. Bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi hidup kita bisa menjadi berkat. Kita bisa memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman, biarlah hidup kita bisa menjadi pohon korma, ya, bisa bertunas seperti pohon korma dan bertumbuh seperti pohon aras di Libanon. Bukan manusia secara daging atau lahiriah, melainkan manusia roh kita. Karena Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi kita tidak menyembah Tuhan hanya dengan fisik kita, dengan tubuh lahiriah kita. Kita pergi ke tempat ibadah. Tidak, bukan itu. Tetapi benar-benar hati kita, manusia roh kita itu connect, nyambung dengan Tuhan gitu. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, karena Tuhan itu adalah roh. Oleh sebab itu kita bukan berarti kita langsung roh gitu, enggak, saudara-saudara, teman-teman. Kita juga masih dalam dunia ini, tapi benar-benar hidup kita ini, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dalam Galatia 5:25, jikalau kamu hidup oleh roh, hendaklah kamu
memberi diri dipimpin oleh Roh. Ya, sharing dari saya kiranya bisa menjadi berkat buat setiap orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.